Ruang rahasia mansion Tuan Kota. Perjamuan akan segera dimulai. Setelah Nili lari dari Huyan Lanruo, dia membawa Ye Ziyun ke sini. Ruangan itu dikelilingi tembok batu yang menjulang tinggi. Dinding batu ini diukir dengan semua jenis pola prasasti untuk meningkatkan kekokohannya. Itu disiapkan sebagai tempat persembunyian ketika gerombolan binatang iblis tiba. Generasi City Lord berturut-turut terus-menerus menyempurnakannya, menjadikan kamar rahasia ini tempat teraman di City Lord's Mansion. Nili, kamu mengatakan bahwa ayahku ingin kamu membawaku ke sini, tapi apa yang kita lakukan di sini? Ye Ziyun bertanya dengan penasaran. Selain kamar di dalam ruang kosong dan persediaan yang menumpuk, tidak ada yang lain di sekitar sini. Perjamuan akan segera dimulai. Setelah kami mengambil tindakan terhadap keluarga suci, mereka pasti akan melakukan apapun untuk melakukan serangan balik. Saat itu, saya khawatir situasinya akan sulit dikendalikan, kata Nili, menatap Ye Ziyun dengan kasihan. Tapi, apa hubungannya ini dengan kita datang ke sini? Alis Ye Ziyun sedikit mengerutkan kening. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia dengan cemas berkata, Nili. Begitu Ye Ziyun bereaksi, Nili mengaktifkan mekanisme di dinding batu. Sebuah penghalang samar muncul antara Nili dan Ye Ziyun, menjebak Ye Ziyun di dalam ruang batu. Ini yang diminta ayahmu, kata Nili sambil tersenyum. Faktanya, dalam hal ini, Ye Zong dan Nili sangat sepakat. Nili akhirnya bisa menemukan kesamaan antara dia dan Ye Zong. Untuk memastikan keamanan Ye Ziyun, bahkan jika Ye Ziyun harus melawannya dengan keras, Ye Zong dan Nili akan tetap membuatnya tetap di ruang rahasia mansion Tuan Kota. Nili, keluarkan aku, cepat, pertarungan akan segera dimulai, bagaimana kamu bisa menjebakku di sini? Ye Ziyun menatap Nili dengan marah. Dia mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk mencoba menerobos penghalang, namun kekuatan jiwanya dengan cepat bangkit kembali. Saya khawatir ini tidak mungkin. Setelah keluarga suci meluncurkan serangan balik mereka, Anda, sebagai keturunan langsung dari keluarga angin salju, akan dengan mudah menjadi sasarannya. Kamu adalah titik lemah kami, oleh karena itu, kamu harus tetap di sini. Nili tersenyum ringan dan berkata kepada Ye Ziyun, yakinlah, hanya keluarga suci dengan sendirinya tidak akan dapat menyebabkan banyak masalah. Kamu tetap di sini, saya akan segera kembali. Setelah berbicara, Nili terbang keluar. Nili, kembali. Ye Ziyun dengan marah berteriak, jika kamu tidak membiarkan saya keluar hari ini, maka jangan datang dan temui aku lagi. Suaranya bergema di ruang rahasia kosong saat sosok Nili dengan cepat menghilang di pintu masuk. Ye Ziyun dengan marah menginjak kakinya, bagaimana dia bisa jatuh karena trik Nili seperti ini. Ketika Nili membawanya ke sini, dia seharusnya tahu lebih baik. Dia terus mencoba untuk mendobrak penghalang di ruang rahasia ini, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memecahkannya. Dia harus menunggu orang lain datang untuk membantunya atau menunggu sampai penghalang otomatis terbuka dalam waktu 3 hari. Namun, pada saat itu, pertempuran sudah akan berakhir. Jika ayahnya dan Nili menghadapi bahaya, deretan air mata jernih jatuh dari pipinya yang putih lembut, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia membenci Nili sampai mati di dalam hatinya sekarang. Meskipun Nili mengatakan bahwa dia akan kembali dengan sangat cepat, dia masih khawatir. Para tamu mulai berdatangan di jamuan makan. Aula utama mansion Tuan Kota sangat hidup, para ahli dari berbagai keluarga bertukar salam satu sama lain. Yang duduk di kursi di atas adalah Ye Xiu dan Ye Suo. Nili mendengar dari Ye Xiu bahwa Ye Suo adalah orang yang sangat misterius di keluarga angin salju. Dia bertanggung jawab untuk mengelola pasukan rahasia di keluarga angin salju. Dia kadang-kadang akan membuat orang-orang dari Institut Anggrek Suci mengasuh mereka, dan dia memegang kekuatan yang luar biasa di tangannya. Di kota Glory, tidak banyak orang yang tahu tentang Ye Suo. Tapi di mansion Tuan Kota posisinya hanya kedua setelah Ye Xiu, nomor 4 di keluarga angin salju. Ini adalah orang tua yang kuat. Ketika Ye Suo melihat Nili, dia tersenyum ringan.
Melihat ekspresi tersenyum Yesuo, Nili dengan penasaran bertanya, "Senior, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Baik dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini, Nili sangat asing dengan Yesuo. Biasanya, setelah Nili melihat seseorang, dia akan dapat mengingatnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator yang memiliki jiwa dari dua masa kehidupan. Ingatan Nili dapat digambarkan sebagai fotografis. Tapi Nili benar-benar yakin bahwa dia belum pernah melihat orang tua ini sebelumnya. "Kamu belum pernah melihatku sebelumnya, tapi aku sadar akan dirimu. Hari itu, ketika Anda berdebat dengan Sensiu, saya menonton dari luar. Bahkan posisi perpustakaan Anda kemudian diatur oleh saya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, kita akan bertemu lagi dan bertemu dalam situasi ini," kata Yesuo sambil tertawa. Pada hari ketika Nili berdebat dengan Sensiu, dia bisa merasakan bahwa seorang ahli sedang menonton. Juga, dari aura badai salju, Nili menebak bahwa ahli tersebut harus dari keluarga angin salju, tapi dia tidak menyadari bahwa itu adalah Yesuo. Jika bukan karena kehadiran keluarga angin salju, Nili tidak akan berdebat begitu intens dengan Sensiu. "Aku tidak pernah menyangka, senior itu adalah Anda. Terima kasih telah memperhatikan saya." Nili menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Yesuo tertawa dan berkata, "Itu tidak bisa dianggap aku mengawasimu. Aku takut semuanya ada dalam perhitunganmu, aku hanya mengikuti arus." Nili dan Yesuo tertawa, memiliki pemahaman bersama. "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat menembus penghalang alam jiwa merah dan membuat kultivasi Anda melonjak sedemikian rupa, bahkan saya tidak mengharapkan ini. Saya sangat malu membicarakannya. Orang tua seperti kita mungkin harus pensiun. Dunia masa depan ada di tangan kalian, anak muda." Yesuo tertawa sambil menggelengkan kepalanya. "Senior, kamu pasti bercanda. Kamu sudah tua, tapi tidak ketinggalan zaman. Kami di angkatan muda masih harus berada di bawah naungan kalian para senior. Ini tidak banyak, tapi anggaplah itu penghormatanku untukmu. Tolong, terima ini." Nili mengeluarkan beberapa kristal darah dan menyerahkannya kepada Yesuo. Dia harus mendapatkan hubungan yang baik dengan beberapa tetua peringkat emas hitam dari keluarga angin salju. Melihat kristal darah di tangannya, Yesuo sedikit tertegun. Kristal darah benar-benar barang bagus, bahkan ahli peringkat legenda akan membutuhkannya. Dia bertanya-tanya dari mana Nili mendapatkannya. Yesuo sudah mengerti apa yang Nili rencanakan dan berkata sambil tertawa, "Terima saja, aku sudah menerimanya beberapa waktu lalu. Jika Anda tidak menerimanya, Nili mungkin tidak akan bisa merasa nyaman." Yesuo memandang Nili dan kemudian di Yesuo, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Alasan mengapa Nili memberikan barang berharga seperti itu mungkin karena Yuner. Dia sudah menyadari masalah antara Nili dan Yeziun. Dia tertawa dan berkata, "Kalau begitu saya akan menerimanya." Nili terkekeh. Yesuo memberinya perasaan dekat, begitu juga Yesuo. Tampaknya tetua peringkat emas hitam dari keluarga angin salju agak mudah diajak bicara. Tokoh otoritas menetap dari keluarga angin salju, dan dengan persetujuan Yezong, tidak akan terlalu lama sebelum semuanya membuahkan hasil. Jumlah orang yang berkumpul dari berbagai keluarga terus bertambah. Segera, seluruh aula dipenuhi orang. Mereka semua duduk di lokasi yang telah diatur. Setiap keluarga menempati satu sudut, namun, jumlah orang dari keluarga angin salju agak sedikit. Mengapa orang-orang dari keluarga angin salju belum datang? Shen Hong merasa sangat tidak nyaman. Semua ahli dari keluarga lain telah tiba, hanya 2 dari 10 keluarga angin salju yang datang. Tokoh penting hanya Yesuo dan Yesuo. Keluarga suci diposisikan di tengah, dikelilingi oleh semua keluarga lainnya. Saat ini, jika mereka mengambil tindakan, kemungkinan besar mereka akan diekspos oleh keluarga lain. Nili menyapu pandangannya ke seberang aula utama, dan melihat Ninger, Lu Piao dan yang lainnya. Bahkan orang-orang dari keluarga tanda surgawi dan Duan Jian telah datang.
Dalam perjamuan ini, bahkan jika Nili tidak mengizinkan mereka untuk berpartisipasi, mereka juga akan bergabung, namun, dia harus memberi mereka sedikit peringatan. Nili berjalan menuju lokasi di mana keluarga tanda surgawi berada. Melihat Nili, Nihai, Nien dan yang lainnya menjadi bersemangat. Ketika Nili berada di depan aula utama, mereka melihat bahwa bahkan dua orang utama dari keluarga angin salju bersikap sopan kepadanya. Berdasarkan itu saja, adakah yang bisa mempertanyakan posisinya? Juga tersebar dengan gila-gilaan bahwa Nili adalah pilihan terbaik untuk menjadi menantu tuan kota. Saat mereka membicarakan masalah ini, mereka semua merasa senang dan bangga. Beberapa leluhur yang memiliki sejarah buruk dengan mereka menundukkan kepala saat berjalan di sekitar mereka. Nili berjalan ke sisi Nihai dan Nien dan berbicara di telinga mereka, malam ini, beberapa hal mungkin terjadi. Jaga klan. Mendengar kata-kata Nili, hati Nihai dan Nien sedikit bergetar saat mereka menganggukkan kepala. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka pasti akan sangat berhati-hati. Untungnya, Nili mengirim seseorang untuk memberitahu mereka lebih awal, itulah mengapa Nihai dan Nien hanya membawa sejumlah kecil ahli. Namun, Nili tidak membocorkan informasi apapun tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Bagaimanapun, rahasia seperti ini adalah yang terbaik jika lebih sedikit orang yang mengetahuinya. Nili melirik Duan Jian dan berkata, "Duan Jian, ikuti aku." "Hai." Duan Jian berdiri dan mengikuti di belakang Nili. Sementara Nili berjalan, dia menggunakan suara lembut yang hanya mereka berdua bisa dengar dan berkata, "Malam ini, saat pertempuran dimulai, kamu harus mengawasi orang itu, Shen Hong. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda harus menghalangi dia." Saat ini, Duan Jian baru saja mencapai peringkat emas hitam, jadi dia bukan lawan Shen Hong, namun dengan kekuatan fisik Duan Jian, bahkan jika dia melawan ahli peringkat legenda, dia akan memiliki kesempatan untuk menyeret pertempuran. "Baiklah, saya mengerti." Duan Jian dengan serius menganggukkan kepalanya. Nili dan Duan Jian bergerak menuju arah keluarga naga bersayap. Ketika Xiao Yunfeng dan sekelompok dari keluarga naga bersayap melihat Nili mendekat, mereka semua berdiri. Saat ini, Nili adalah seseorang yang memiliki pengaruh dan otoritas yang luar biasa. "Nili." Xiao Ninger berdiri dan menatap Nili. Matanya bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Nili tersenyum ringan dan berkata ke arah Xiao Yunfeng, "Senang bertemu denganmu, Paman." Mendengar kata-kata Nili, Xiao Yunfeng merasa sedikit kewalahan oleh bantuan dan buru-buru berkata, "Keponakan Nili, aku harus berterima kasih karena telah merawat Ninger begitu lama." Xiao Yunfeng melihat Nili dan kemudian melihat ke Duan Jian yang berdiri di belakangnya. Keduanya memberi perasaan kedalaman yang bisa dipahami. "Paman, kamu terlalu baik, Ninger adalah teman baikku, jadi Paman bisa lebih tenang. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, hadiah ini menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Mohon diterima." Nili mengeluarkan beberapa botol dan menyerahkannya kepada Xiao Yunfeng. Ketika Nili memberi Xiao Yunfeng hadiahnya, Xiao Yi dan mata lainnya memerah. Nili sangat kaya. Botol giok ini jelas memiliki nama Scarlet Body Enhancing Pills, Soul Tempering Pills dan Nine Transformation Pills. Setiap satu dari ini sangat berharga dan Nili memberikan beberapa botol. Belum lagi 3 pil peningkat tubuh Scarlet yang bahkan lebih berharga. Namun, semua ini adalah hadiah untuk Xiao Yunfeng. Xiao Yi dan yang lainnya merasa tertekan, mengapa mereka tidak melahirkan putri yang begitu baik juga.